warahmatullahi wabarakatuh. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Selawat seiring salam marilah kita sanjung agungkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu istiqomah di jalannya dan termasuk hamba-hamba yang bersabar. Untuk materi kultum kali ini saya akan mengambil tema berhati-hati dalam kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Dari firman Allah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu tanda dari keimanan seseorang adalah menjauhkan diri dari urusan dan perkataan yang sia-sia. Kita hidup di dunia ini ibarat kita berjalan di antara duri-duri. Kita perlu berhati-hati agar kaki kita tidak menginjak atau tersangkut duri tersebut. Keberuntungan kita, kemenangan kita sangat dipengaruhi oleh kehati-hatian kita terhadap perbuatan dan perkataan yang kita lakukan. Dalam ibadah haji ada yang bernama ihram. Dalam ihram, seorang yang melakukan ibadah haji ada hal-hal yang dilarang dilakukan ketika mereka melakukan ibadah haji. Karena larangan tersebut merupakan bentuk latihan dari diri kita agar di dalam kehidupan sehari-hari kita menjauhkan diri dari hal-hal atau amalan-amalan yang sia-sia. Apa sih amalan yang sia-sia? Yang pertama, beramal tapi keluar dari agama Islam. Barang siapa keluar dari agama Allah, maka seluruh amal perbuatan yang dia lakukan sebelumnya terhapus dan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang isinya, barang siapa di antara kalian murtad dan keluar dari agama Allah kemudian mati dalam keadaan kafir, maka seluruh amalan yang dia lakukan adalah amalan yang sia-sia dan mereka kekal di dalam neraka. Amalan yang sia-sia yang kedua adalah beramal tapi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah kita, sedekah kita, amal perbuatan kita akan mendapatkan kesia-siaan dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam diri kita ada sifat syirik kepada Allah. Kita menyekutukan Allah. Jadi amalan kita akan menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan pahala apabila kita melakukan syirik atau menduakan Allah. Yang ketiga, beramal tapi riya. Kita melakukan amalan apapun, kita melakukan ibadah, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bernilai ibadah. Segala amalan perbuatan kita karena tujuannya ingin dilihat orang lain, ingin diakui bahwa kita baik di hadapan orang, akan menjadi sia-sia apa yang kita lakukan karena tujuan kita bukan karena beramal untuk
mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, maka amalan yang kita lakukan itu merupakan amalan yang sia-sia. Dan yang terakhir, beramal tetapi menyakiti hati orang yang kita beri. Apabila kita bersedekah pada orang lain, tapi kita menyakiti hati yang kita beri, kemudian mengungkit-ungkit apa yang kita berikan kepada orang lain, maka sedekah yang kita berikan kepada orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai semua amalan yang kita lakukan itu menjadi amalan yang sia-sia karena niat kita bukan karena untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Mari di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah kita luruskan niat kita mantapkan hati kita bahwa segala amalan yang kita lakukan, terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, puasa kita, sedekah kita, amal jariah kita, agar mendapatkan sisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlas, hanya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena niat yang lain. Demikian materi kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.